Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan para petani, siapapun yang sempat memutar ini video. Kita akan melaporkan, istilahnya akan membagi pengalaman trik cara menanggulangi hama pada tanaman merica. Ini buahnya lumayan guys. Buahnya lumayan bagus, pertumbuhannya juga bagus. Ini ada yang di bawah yang baru tanam ya. Bagus juga ya. Cuma di sini kita nggak merata ya, karena itu intinya merica itu kita harus selalu menyiapkan bibit yang mau dipangkas, karena ada hal suatu yang tidak diinginkan, suatu saat dia menguning tiba-tiba mati. Itulah kita harus rajin selalu menyediakan bibit pangkasan atau yang bibit masih ada di pohon gitu. Ini kita kali ini bakal membukakan kapan datangnya hama dan istilahnya apa penanggulanginya hama yang paling murah dan paling murah, paling minim gitu kan permodalan. Sebelum lanjut, kita mohon dukungannya demi kelancaran kita membukakan pendapat dengan teman. Nah, tonton, subscribe, and comment. Saran dan masukannya memang sangat mengharapkan, karena ilmu itu datang daripada teman, dari saudara, atau dari handai tolan. Coba lihat guys, buahnya ini udah hampir setengah tua nih. Nah, udah ada yang tua ini. Nah, ini tua nih. Nah, udah masih ada yang muda. Biasanya hama datang sewaktu merica keluar bunga, atau istilahnya di sini itu keluar menir. Nah, waktu itu bareng dengan keluarnya bunga, hama itu udah muncul. Yang kita lihat ya dengan mata kita sendiri tanpa alat, ini semacam walang sangit ya, walang sangit. Yang kedua, lembing itu bau badannya sama dengan walang sangit, cuma beda bentuk. Kalau lembing itu hitam, dia punya badan itu bulat kayak monster. Sedangkan kalau dibilang ini apa laba-laba, nah dia berbentuk begini. Nah, ini kecil betul, tapi dia punya sarang kan melilit ini di pohon. Rumahnya itu lengket kayak rambut. Nah itu, sehingga dia mengumpulkan kotoran di sini, daun kering, apa-apa yang jatuh ke sini pasti dia nempel. Saking lengketnya ini dia punya rumah. Bentuknya kayak laba-laba, tapi agak kecil, lonjong, ada berekor, dan juga ada belalainya. Itu ya, mungkin termasuk dia laba-laba, karena seperti laba-laba dia punya rumah. Itu yang kendala yang penyakit membawa. Tapi rawan ya, kalau hujan terlalu kencang, terlalu banyak hujan, maka itu muncul yang dibilang walang sangit, lembing,
apa itu laba-laba, nyamuk, atau ada yang di sini itu ya semacam nyamuk gitu. Dia tuh mengganggu merica yang baru keluar gitu. Kalau kita tidak ditanggulangi, itu bakal mendapatkan ada kekurangan buah, kurang bagus ya. Kadang-kadang dia bisa rontok. Nah, kita tanggulangi dengan harga murah atau terjangkau lah dengan kaum petani. Karena tanaman itu kalau kita tidak menanggulangi hama, ya begitu. Nah, cara menanggulanginya, satu, apabila menyemprot kita rumput, diantaranya, kita kalau nyemprot itu diantaranya aja, antara pohon dengan pohon. Sedangkan di buletan pohon ini kita di manual aja. Nah, ini 2 minggu udah keluar lagi rumputnya, subur. Ini 2 minggu ya. 2 minggu ini udah tunak rumput ini udah subur. Tapi yang keluar. Nah, untuk menanggulangi hama, di sini kita cari obat yang ramah lingkungan atau bisa diaplikasikan dengan macam-macam jenis. Macam kita racun rumput ini kita campur dengan tektisida yang kita pilih, yang disebut kita aman lah gitu. Biasanya ini kita target pakai 1 hektar itu 1200 ml, kemungkinan kurang lebih 2 liter ya. Tapi sekarang kita enggak pakai itu, hanya memakai 600 ml aja, berarti setengah liter ukurannya. Ini cukup untuk 1 hektar. Nah, kita campur dengan racun rumput. Kenapa katanya bisa begitu? Nah, kalau cuaca panas ya, binatang atau hama di tanaman itu dia turun ke bawah, berteduh di bawah pohon rumput. Karena mungkin dia lembab dekat tanah itu kan. Makanya kita tanggulangi, nyemprot, selalu kita campur di racun untuk rumput gitu. Dosisnya sih nggak banyak gitu, yang penting ada bau-baunya lah dikit gitu. Jadi kita memperhemat modal yang ada. 1 hektar itu cukup 600 ml aja gitu. Tinggal kita membagikan kan, kalau misalnya 10 tank kita 1 hektar kan, 10 gendongan yang liter 20, pakai berapa? Antara 20 atau 10 atau 15. Itu paling irit untuk mengendalikan hama. Tapi ada lagi yang kita pakai terapkan di kebun ini. Mungkin kita hanya pakai 1 hektar ini 1,5 liter ya yang tadi. Tapi ada cara lain yang menambah, istilahnya kan, yang mendukung untuk menanggulangi penyakit, untuk menanggulangi hama ya. Manusia juga termasuk mungkin hama karena dia berkaki 2. Yang dibilang hama itu yang berkaki 2, berkaki 3, berkaki 6. Itu hama. Lain dengan penyakit. Nah, kita ada trik baru. Bukan trik baru, memang lama. Kita terapkan di sini supaya irit ya. Irit, hemat. Nah, kita pasang ini. Apa ini? Ini karung. Karung atau kain kita celupkan di limbah pencucian ikan. Jelas basah kan? Kalau dimasukkan ke limbah cucian ikan atau berjenis yang kita makan sehari-hari, daging apa, dicuci ada air limbahnya atau gajinya itu kan lemaknya. Ini karung dimasukin di ember. Baru kita pasang di tiang. Nggak usah ada tiang, kalau ada ya bekas apa lanjaran yang belum naik, kita pasang di sana tuh banyak, hampir keliling kita pasang yang begini. Ini cara untuk menanggulangi
hama yang paling murah, meriah, alami, ramah lingkungan ini. Karung dimandiin atau dicuci pakai limbah ikan. Kalau tidak ada limbah ikan, kita beli terasi yang suka dipakai nyambel 1 kilo, dikemas dengan air 20 liter, baru dimandiin karung, dipasang. Nah, binatang atau yang membawa atau hama-hama itu dia berkumpul di sini. Kalau sore nanti bentar. Nah, di sini dia mengundang yang makan binatang itu nggak pakai racun, nggak pakai semprotan. Datang burung. Ada berbentuk burung di sini, warnanya hitam. Kalau dia itu udah datang main ribu, semacam jenis burung geledra kecil, tapi warnanya hitam. Ini kalau dia udah makan lalat, laba-laba, di sini tuh dia seneng, rame. Ini dulu kita 3 bulan yang lalu masang ini. Berapa banyak kita pasang begini. Ini kita cari karung ya, yang bekas-bekas. Yang penting bisa disimpan, karung atau kain busuk yang sudah tidak dipakai, dimandiin, dilimbah ikan, baru kita pasang. Ini semua hama ini. Ya, hama-hama ini kumpul di sini. Sebentar lagi kalau misalnya kalau agak redup, dia datang. Kalau musim panas dia sembunyi di bawah dekat tanah ini, sembunyi tuh. Ini baru 1 bulan kita tanam ini. Karena aku menebang pohon runtuh, lalu dia pohon merica digasaknya, mati sudah, kita ganti nih. Pengendalian hama yang paling murah dan efisien, terjangkau sama petani kalangan bawah. Ini caranya. Nah, pasang karung, lembing, belalang. Di sini itu kungkang, yang bau-bau yang suka mengganggu buah, kumpul di sini. Semacam lalat-lalat ini kumpul. Nanti sebentar sore, tadi pagi juga banyak di sini nih burung. Rame di atas itu tuh, dia makan di sini, makan yang ada binatang yang dihinggap di sini. Ini secara alami, ramah lingkungan, ramah kantong juga. Cuma kita harus hati-hati, baunya minta ampun atau amisnya minta ampun. Dia senang berkumpul di sini. Nah, ya, berkumpul di sini nih. Ini mengendalikan, bukan membunuh ya, tidak boleh. Ini mengendalikan hama yang mengganggu pada tanaman buah merica. Ya, misalnya kita mau mencoba ya silahkan. Ini cuciannya bekas limbah cucian ikan loh. Ya, kalau tidak ada bekas cucian ikan, kita beli terasi 1 kilo, dikemas di air 20 liter. Kalau 20 liter habis, masih ada terasinya, ditambah ulang ya sampai habis itu terasinya. Dicelupkan di kain atau di karung, baru disimpan. Disimpan begini. Ini cara paling irit dan hemat, ramah lingkungan, non kimia. Jangan lupa rekan-rekan yang sempat jangan lupa sama rekan-rekan yang sempat nonton, dukungannya, tonton, subscribe, and comment. Terima kasih. Mamang Kebun selalu memukakan hasil pendapat atau istilahnya tutorial yang mungkin bermanfaat. Yang mau pakai ya silahkan, enggak juga ya silahkan gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas dukungannya Mamang Kebun. Kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita pasti bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.